Selamat pagi, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan pagi hari ini kita bersama-sama bisa mengandungkan firman Tuhan dalam acara Manarema. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji syukur terima kasih Bapa dalam surga buat kemurahan Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama mengandungkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, urapi firman-Mu Tuhan, berkati firman ini Tuhan. Firman ini beri kekuatan kami semua yang menerima firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berdoa hidup kami, memimpin hidup kami Tuhan. Biar kami menurut kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami siap menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kasih Tuhan. Pagi ini kita bersama-sama dengan tubuh yang sehat hanya oleh kasih kemurahan Tuhan, ya. Hanya anugerah Tuhan. Hari pas hari kita pasti bisa memuliakan dan menerima firman Bapak Ibu. Mari kita bersama membaca satu ayat di dalam kitab Nabi Yesaya 60 ayat 1. Yang berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara sekalian, Tuhan mengajak kita semua anak-anaknya bangkit menjadi terang, ya. Karena terang Tuhan datang atas kamu dan kemuliaan Tuhan turun atas saudara-saudara dan saya, ya. Terang itu gunanya apa, saudara? Untuk menerangi kegelapan, ya. Tapi Tuhan mengajak kita, mengajak kita untuk bangkit, untuk menjadi terang untuk mengatasi kegelapan di dunia ini, saudara. Jadi biar kita, hidup kita menjadi terang Tuhan dalam dunia yang gelap ini, saudara. Bagaimana? Karena kita punya Yesus. Hati kita punya Yesus yang menerangi hidup kita supaya kita jadi terang untuk dunia ini, saudara. Nah, bagaimana kita bisa menerangi dunia hidup kita, saudara? Tapi saksi dalam dunia ini berdampak pada dunia gelap. Salah satu yaitu kita saling mengasihi, ya. Saling mengasihi akan dirasakan oleh di sekitar kita, ya. Kita tidak apa-apa, tidak ngerti apa, tapi kita mengasihi sama itu orang lain yang menikmati, orang yang mengerti terang Tuhan terbit pada seorang yang mengasihi samanya, ya. Betul, sudah kita harus mengasihi sama kita seperti Tuhan Yesus mengasihi kita, ya. Kita baca di dalam Injil Yohanes pasal ke 13 ayat 34. Tuhan berkata bagaimana? Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Perintah baru, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Ini firman Tuhan, sudah perintah Tuhan, ya. Bukan himbauan, perintah Tuhan. Saling mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Apakah kita sudah mengasihi sama kita seperti Tuhan mengasihi kita, saudara? Ya, kita bisa periksa diri sendiri. Apa saya sudah melakukan ini? Ini perintah Tuhan. Biar kita saya mengasihi, biar Tuhan sudah mengasihi kita, ya. Karena iman kepada Tuhan itu hidup kalau kita melakukan, mempraktikkan iman itu dengan sungguh-sungguh, ya. Kepedulian kita pada orang, ya, kita hati kita tergugah, ya. Tergugah pada peduli pada orang-orang yang tidak berkegelapan dalam hidupnya, saudara. Nah, kita itu peduli, tergugah hatinya mengasihi orang-orang di sekitar kita yang masih dalam kegelapan, ya. Kitab Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati, ya. Yakobus 2 ayat 26 dikatakan bagaimana? Surat Yakobus pasal 2 ayat 26 dikatakan firman Tuhan. Jadi sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Sudah, iman kita harus dilakukan dengan perbuatan, ya, perbuatan nyata dalam kehidupan itu, yaitu saling perbuatan kasih, ya.
itu perbuatan nyata menghidupi iman kita. Kalau iman kita hanya iman dengan banyak teori tapi tanpa kita melakukan perbuatan kasih, itu mati, sudah ya. Nggak mau kita punya iman yang mati, kita punya iman yang hidup, yang bisa dirasakan oleh sekitar kita, sudah ya. Maka Tuhan akan menolong kita semua, Bapak Ibu sekalian. Saya percaya Tuhan memampukan kita untuk membangkitkan kepekaan kita, kepedulian kita kepada orang-orang lain yang masih dalam kegelapan, sudah ya. Kita saling mengasihi, ya. Siapa dikasih? Sesama kita, baik saudara-saudara kita, ya, baik teman-teman di rumah, keluarga kita, baik teman-teman di pelayanan, teman-teman di kantor, di sekolahan, semua saudara kita harus saling mengasihi seperti Yesus telah mengasihi kita. Sudah ya, terang untuk kelihatan dari perbuatan dan sikap kita sehari-hari. Biar kita koreksi diri, saudara, bagaimana? Apakah tiap-tiap hari saya sudah mengasihi sesama kita? Apakah aku sudah peduli? Ya, apakah aku sudah punya kepekaan pada orang-orang lain yang dalam kegelapan, saudara? Kita punya satu beban, tanggungan orang-orang dalam kegelapan, kita mesti membagikan terang Tuhan pada mereka, ya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita mampu, apa yang Tuhan berikan pada kita mampu lakukan hal itu dengan sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan, saudara. Ya, tidak bisa dipaksa, itu dari hati kita rasa belas kasihan orang jiwa-jiwa yang dalam kegelapan. Biar kita mengasihi mereka, menunjukkan kasih Kristus, saudara, maka nama Tuhan dipermuliakan, ya. Biar kita selalu hidup ini dekat Tuhan, minta pertolongan Roh Kudus. Kirimkanlah kasih Tuhan kepada kami, dan kami bisa memberikan kasih itu kepada sesama kami. Begitulah saudara dan saya, kita semua menjadi terang dunia ini, menyinai kegelapan, ya. Satu, kepedulian yang kecil bertambah besar terhadap yang membutuhkan, saudara, ya. Kepedulian yang kecil bertambah besar pada orang yang membutuhkan, ya. Ada satu cerita, saudara, ya. Dulu di Amerika ada masa musim dingin, ya. Ada seorang anak laki-laki kedinginan. Dia mau berjalan kedinginan, dia tidak punya uang. Apa? Dia ketuk pintu kepada satu rumah. Dia bilang sama ibu ini, "Ibu, saya bisa masuk rumah kedinginan, ada es salju." "Oh boleh," katanya, dimasukkan di rumah itu ada penghangatnya. Ibu ini merasa peduli dengan anak ini. Wah, anak ini mungkin apa? Dikasihkan secangkir susu hangat dan sepotong roti. "Kamu makan ini, nak," katanya. Dia makan, menikmati itu. Oh, bersyukur sudah dalam kedinginan, kenapa tidak punya apa, dikasih secangkir kop susu hangat dan roti. Dia kuat kembali, dan keesoknya dia melakukan perjalanannya pergi, ya. Ibu itu melakukan satu kepekaan, kebutuhan kasih kepada anak kecil, saudara. Dampaknya besar, saudara. Kalau anak ini tidak ditolong, bagaimana dia kedinginan, dia bisa mati. Tapi ibu ini bukan satu yang kecil, tidak ada harganya, sebagai susu dan sepotong roti, agar anak bisa hidup berjalan. Dan selang 20 tahun, saudara, ibu ini sakit, dia dibawa ke rumah sakit di pusat, di kota, dan masuk rumah sakit, diperiksa seorang dokter. Dokter meriksa, ini ada anak kecil itu, sudah. Dia ingat namanya ini, ibu ini. Dia ingat rupa-rupanya, oh ini ibu yang ngasih saya, menolong saya, di jiwa saya, secangkir susu dan sepotong roti. Ibu ini ditolong sama dokter ini, saudara. Semua toh sampai dia sembuh. Akhirnya pembayaran semua biaya pengobatan ditanggung oleh dokter ini yang pernah mendapatkan secangkir susu dan sepotong roti. Ya. Kepedulian yang kecil dampaknya, kita memberikan sesuatu yang kecil pada orang yang membutuhkan, dampaknya besar, saudara. Bisa menyelamatkan dia, tidak kedinginan sampai mati, dan hidupnya bisa langsung hidup, dan nanti jadi indah, saudara, ya. Saudara, apa yang kita tabur, biarpun kecil, saudara, tidak artinya, tapi itu sangat berharga pada orang yang membutuhkannya, saudara. Biar kita mengasihi mereka dengan senang hati, dengan sukacita. Sudah, apa yang kita punya, apa yang kita mampu, sudah bisa kita memberkati sesama kita. Saya percaya
Nama Tuhan dipermuliakan, kok tiap anak Tuhan jadi terang bagi sesama, terang dalam dunia yang gelap ini. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur terima kasih Tuhan dalam surga, kasih setiamu luar biasa Tuhan. Pada pagi hari ini kami dengan tubuh yang sehat, kuat Tuhan menerima firman-Mu. Jadikan kami terang Tuhan mencahaya dunia gelap ini Tuhan. Biar kasih-Mu Tuhan memasuki tiap-tiap hati kami. Biar hati kami penuh kasih Tuhan Yesus dan kasih memancarkan, kasih kami praktekkan kepada sesama kami Tuhan. Seperti Tuhan telah mengasihi kami, biar kami mengasihi sesama kami seperti kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kuatkan kami, hidup kami, berikan satu kebangkitan hati kami Tuhan, kepedulian, kepekaan kepada teman-teman kami yang perlu dengan Tuhan yang dalam kesusahan. Oh Tuhan, tolong semuanya. Kasih-Mu, belas kasih-Mu menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan, hidup penuh dengan belas kasihan Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, dan nama Tuhan Yesus mendoakan, haleluya, amin.